Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Selatan beserta Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota. Banyak kepala yang hadir malam ini. Pokoknya segala kepala besar, kepala kecil laju. Yang kami muliakan para alim, para ulama, sahibul musibah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah dalam rangka takziah yang ke-7 hari atas bentuk rasa cinta kasih anak kepada orang tua, mendoakan, bersedekah sebagai bentuk upaya untuk mendoakan almarhumah yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, salawat beriring salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya menyampaikan pesan-pesan dari ajaran agama kita dalam persoalan zikrul maut, tentang kematian ini. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi pribadi kami juga untuk kita semua yang masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Bagi almarhumah mudah-mudahan menjadi satu wasilah untuk mendapatkan kemudahan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagi keluarga mendapatkan kesabaran dan ketabahan dan ridho atas apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebetulnya malam hari ini ketemu dengan Pak Sapitri Ruan ini dulu pernah satu frekuensi di KPU. Jadi saya KPU Ogan Ilir dengan Pak Anahrir, beliau KPU Provinsi Sumatera Selatan. Tapi malam hari ini ketemu lagi di frekuensi yang sama dalam rangka mendoakan orang tua. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bahwa ibunda kita yang dipanggil Allah 7 hari yang lalu, beliau tadi disebutkan ketika meninggal, peristiwa yang meliputi meninggalnya beliau dalam keadaan sakit. Sebetulnya beliau meninggal bukan karena sakit, tapi karena memang ajal sudah ditentukan oleh Allah SWT. Sakit itu cuma peristiwa yang meliputi kematian seseorang. Karena banyak orang sakit waras. Yang sakit dijaga, yang nyage orang sakit laju. Banyak model macam itu. Nunggu rumah sakit, kapan yang ditunggu kak waras sehat, yang nunggu kena lajukan. Ngomong kanti, kalau salah cabut ini malaikat. Dan hati-hati malaikat salah cabut. Semua sudah ajal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tinggal giliran kita ini kapan? Itu yang menjadi persoalan. Tidak ada bahwa meninggal itu harus umur latue gale baru nak meninggal. Tak, ada yang muda. Ibunda ini umur berapa Pak Sapitri? 45 tahun. Jadi masih muda. Belum tuanya. Kalau yang tua, yang muda lah mati, apalagi yang lah tua. Pak MUI Ogan Komering Ilir, bapak kamu kak? Muazni, kayak Muazni, bapak kamu Muazni kamu? 60, 59 58, laparak itu. Kalau 58 itu laparak 59. Bukan laparak mati. Soal umur tidak ada yang menentukan
Jadi kalau muda mati, lah tuwe tambah mati, Pak. Kapan lah ketuwen mati suang itu. Tidak payah lagi malaikat. Kapan lah ketuwen mati suang. Orang kaya mati, buntu tambah mati. Jadi kamu hati-hati yang buntu. Kenapa Ustaz? Uang kaya mati, uang soge mati kan? Uang soge kak kapan demam pacak bobat. Apan buntu nunggu galai. Bobat dah katik duit, uang marak lagi dak. Nunggu galai. Maka berarti kesimpulannya meninggal dunia bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, bukan karena sesuatu hal, tapi itu adalah ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberikan nasihat tentang kematian ini untuk kita semua. Mulai tadi disampaikan ucapan terima kasih dari hari meninggal, 4 fardu kifayah telah dilaksanakan. Ada malam yang pertama, ada malam yang kedua, ada malam yang ketiga, malam ini sampai ke-7. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang takziah, yang menyolatkan jenazah, man sholla 'alal janazah, siapa yang menyolatkan jenazah falahu qiratun. Adi pahala Pak gawe gai. Siapa yang datang takziah, dia menyolatkan jenazah, artinya lihat menghadiri waktu memandikan, mengkafani sampai menyolatkan, falahu qiratun. Maka pahalanya 1 qirat. Lalu kemudian kalau diikuti dengan sampai mengantar ke kuburan, falahu qiratani, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Maka apa 2 qirat itu atau sekirat itu? Sahabat bertanya. Kata Rasulullah, 1 qirat itu pahalanya sebesar gunung emas, sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud ikak di Madinah, Pak. Laku keruankan waktu haji dulu dengan Kak Herul. 2019 kami ngeruankannya. Besar. Jadi gunung emas sebesar gunung Uhud itu pahala kalau sampai tubuh menyolatkan. Kalau tubuh sampai nguburkan 2 qirat. Malam nikah sampai ke 7 hari tekirat-kirat pahala. Bukan 2-3 qirat lagi, tekirat-kirat tubuh mawe. Jadi ada manfaat. Kita datang mendoakan, nasihat dapat, pahala dapat. Hal ini kita lakukan dalam rangka untuk menghibur, ikut berduka, ikut menguatkan bagi ahli musibah bahwa semuanya akan berakhir dan semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi jenazah apa Ustaz untungnya? Bagi jenazah untungnya adalah didoakan. Dengan doa kita semua, maka jenazah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggal di alam kubur, Pak, tidak ada yang bisa membantu kecuali 3 perkara. In qata'a amalu, semua akan terputus kecuali 3 perkara. Waladun soleh, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, shadaqatun jariyah. Jadi ketiga perkara ini saja yang masih berlanjut. Almarhumah ibunda ini meninggalkan anak, pasti anak yang soleh dan soleha, amin. Mudah-mudahan anak ini akan mendoakan beliau. Salah satu bentuknya malam hari ini, mengundang kita semua mendoakan beliau, lalu memberikan sedekah untuk amal dan kebaikan beliau. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka almarhum pasti akan mendapat kemudahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang diceritakan seorang syekh yang mampu melampaui kemampuan manusia biasa, bisa masuk ke alam ruh. Satu saat dia melihat di alam ruh
di alam barzah, lalu kemudian dia memperhatikan banyak orang berkumpul. Ketika orang berkumpul ternyata banyak yang dibagikan, berebut uang dibagikan. Supaya aku tak tahu yang dibagikan, supaya BLT apa supaya hal itu. Pokoknya dibagikan. Berebut uang, tapi ada uang sikok tak berebut. Ditanya oleh saya, Kak, Pak, kenapa kamu tak berebut? Ujinya aku tak perlu berebut, supaya aku kiriman khusus ade. Tak perlu berebut. Aku ade kiriman khusus, datang dewe. Bapak Ibu, apa yang kiriman itu? Itulah kiriman doa dari anak-anaknya. Yang alamatnya tadi jelas. Ade mulai budak mika are nanya kata, Ustaz, ngapalah tubuh nak maca Fatihah tu nak ade name. Cak Ustaz Agus Jaya tadi, Al-Fatihah ilah. Terus banyak kan? Apa Tuhan tak tahu dengan kendak tubuh? Oh, juku dak mi tu. Uang ngirim paket baik mendak kate nami berkeliling nyari sika. Jangan-jangan salah juga. Kak jelas kapanlah Al-Fatihah ilah. Itu tak payah lagi nak berbagi tadi. Yang kuat ni ya dikirim oleh anakku. Kalau terpeci anak baje. Kalau terpeci anak tak baje, tak berkirim. Uang tu dalam kubur tadi, nah bertungguan suwe. Ngati kiriman anakku Kak. Rete banyak ditinggalkan aku Kak tak pernah didoa kayaknya. Ada uang isi Kak? Tak datang uangnya. Jangan saling jenguk. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya lalu kemudian tadi saya melihat pada kali yang berikutnya milu bule ngantri tadi. Uang Ika. Wah, ngateke ngape kamu milu ngantri? Anu ngateke anak gula mati, cucung kada endah. Tapi si cucung dak endah. Tak terti mendoakan orang tua tak pernah je kan. Maka saat itu dia milu berebut minta bagian. Apa yang direbutkan itu Pak? Doa uang banyak. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat. Yang Ika yang direbutkan. Ngatakan anakku tak berkirim lagi. Bagian aku mana je. Yang muslimin muslimat, mukminin mukminat Ika berebut. Tolong ngatakan minta aku bagian. Karena itu adalah untuk umum. Bagi anak yang ingat dengan orang tua, maka khusus bagi dia akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuai dengan kemampuan. Jangan kaki nak sedekah, tahlilan, habis-habisan terutang-utang, kadaklah jadi boleh. Sesuai kemampuan. Sebab yang datang ke zikar, acara tahlilan, acara yasin nikah bukan nak makan. Bukan nak makan. Uang kak datang takziah nak mendoakan. Kalau ada makan, makan. Udah salah tu makan. Sebab kalau takziah kak beda dengan uang kawin. Kalau uang kawin diundang, tubuh datang makan halal. Tapi mentubuh tak diundang, tubuh makan haram hukumnya. Kalau uang melaki ke mini ke macam itu kan, haram tubuh diundang tak tubuh datang makan. Maka uang yang ngerti misalnya dia datang dengan undangan sikok kan, bawa undangan. Datang dia pada saat acara pernikahan. Datang suang, kanti ngomong, apa tak ngajak bini? Undang aku suang, bini ku dah undang ni. Kecuali ditulisan Pak Sapitri dan keluarga. Berarti tiga anak bini baca milu. Maka uang yang hati-hati itu dia hati-hati. Kau ngati kesepir, kau usah milu makan. Gagi tubuh belabu di kecalili ngati. Karena kau tidak kena undang. Tapi kalau untuk takziah tidak Pak. Kalau untuk takziah, sahibul musibah, mereka bersedekah. Siapapun yang datang silakan. Halal. Karena itu sedekah mereka. Yang tidak perlu undangan. Karena datang takziah itu kewajiban sesama mukmin dan muslim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka takziah ini bukan disebut walimah. Itu masalahnya. Maka dak kate ngate ke walimah takziah, dak kate. Walimah itu pesta arti. Sedekah, uang beladas. Nak diundang. Kalau ika bukan walimah. Persedekahan dalam rangka takziah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabar baik tak? Aku dikit baik. Yang terakhir ika untuk tubuh. Berdoa tubuh minta hidup ika lurus. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ika galak dibaca wang untuk wang mati. Padahal ayat ika untuk wang hidup. Menuang mati dia kata urusan lagi, dia tinggal mana gawi di dunia, itulah hasilnya. Nah ayat ika untuk wang hidup sebenarnya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kalau tubuh hidup ika nak tenang, itu maksud itu. Jiwa yang tenang itu. Irji'i ila rabbiki, balik ke Tuhan. Yang tak semayang, itu maksud itu. Malah mati itu budak semayang lagi. Katakan anu tak nunggu tua, belum tentu tua. Malah mati masih muda, laju. Daklah semayang. Mana? Tak sempat lagi nak irji'i ila rabbiki tadi. Padahal uji ayat ika, kalau kamu nak dapat hati yang tenang, irji'i ila rabbiki, balik ke Tuhan. Cepat datang ke Tuhan, balik ke Tuhan. Sebelum mati, kalau mati dah baca lagi. Itulah hasil gawe. Tak perintah irji, balik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, berhenti gawe yang tak penuh. Berhenti, yang nyelot berhenti. Udah katik pucuk ikat, tak tahu di bawah. Ikat penyakit masyarakat, maka kewajiban Ketua MUI salah satu menasihati penyakit-penyakit yang berterbaran di masyarakat. Salah satunya adalah itu banyak selot ika. Selot ika jangan ke tanah terjual, kenceng lagi terjual. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kembali kepada aturan Allah. Uji Allah jangan berhenti. Supaya kenapa? Tenang. Selagi masih selot, tak tenang kamu. Malam ika nak tidur duit ada tak ngata modal dana segala macam. Masang bape kapan besok tak tenang, kalah tak tenang, menang tak tenang. Ngapain tak menang tak tenang? Kapan kamu menang, kanti kamu lah nunggu. Mati ke mana bagian tubuh? Tak tenang tubuh. Menang, diam kak. Amun tubuh kalah, tika kanti nanya lagi dak, lantaklah kau. Susah sih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kapan habis tak katik modal berutang. Segala tempat pinjam dipinjam. Yang online, yang offline, mulai dari Mekar sampai ke Kuncung. Pinjam, segala pinjam. Bagaimana hidup akan tenang? Maka konsep hidup ini kalau mau tenang, maka kembali kepada aturan Allah. Sederhana sebetulnya. Kalau kita kembali kepada aturan Allah, mengikut apa yang diperintahkan Allah, menghindari apa yang dilarang oleh Allah, maka insya Allah tenang hidup kita. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang kedua, radiyatan mardiyah. Ridho apa yang telah digariskan oleh Allah. Maka tenang hidup kita. Belum jadi kemenak, aku tenang wae. Kaget pacak pasal fitri ngejun gini. Jangan nak berdukun. Kalau nak jadi kemenak, misalnya wae Pak Guru, Pak Kamil ada. Tak tenang hidup. Terima saja apa yang sudah dijalakukan, diusahakan, takdir Allah menentukan tahun 2025 ika jabatanku ika. Selesai. Kaget mentuan nak ngenjuk lemak mungkin 2026 au berubah. Tapi terus berusaha. Tapi ridho dengan ketentuan Allah. Jangan tak ridho, kapan tak ridho macam-macam. Kulu kilo mencari tempat berdukun lah macam-macam. Yang nak digawikan juga oleh nak mencapai tujuan tadi. Kalau itu yang digawikan apa Ustaz? Itulah berarti tubuh dang milui gawi nafsu amaro. Di Al-Quran ada nafsu amaro. Nafsu amaro kak segala yang tak benar nak dimilui. Asal sampai kendak begawi dia. Kan nafsu amaro. Setiap kita punya nafsu amaro Pak. Nabi pun punya nafsu amaro. Itu nafsu kendak. Sampai Nabi Yusuf pun itu punya nafsu amaro. Ketika digoda oleh Siti Zulaiha. Dinjuk oleh Siti Zulaiha loka. Perut lapor dinjukkan ayam sukang ceto lemak makan. Siti Zulaiha masuk kamar suang. Lalu Nabi Yusuf dang di situ. Apa Siti Zulaiha jadak belagak. Belagak sama-sama belagak. Nabi Yusuf ikak belagak. Nabi Yusuf yang ku ceritakan kak belagak. Tak tahu Nabi Yusuf sikak. Ada Yusuf sikak.
Siti Zulaiha itu menggoda Nabi Yusuf. Maka kata Nabi Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi." Aku tidak meniadakan aku dak kati kendak. Ade kendak aku gak. Sesungguhnya nafsu yang ada dalam diriku ini mengajak kepada keburukan. Ada nafsu Nabi Yusuf. Kalaulah tidak melihat burhan, laula burhan, kalau tidak melihat burhan, bukan burhan Kemenak, bukan, Kemenak OI, bukan. Tidak datang malam Ikajai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau bukan karena melihat tanda-tanda Allah, maka laju Nabi Yusuf tadi. Laju. Tapi karena dia melihat tanda-tanda Allah, maka dia mampu melewatkan godaan Siti Zulaiha. Apa artinya? Kita harus menekan hawa nafsu kita dengan mendekatkan diri pada Allah, illa ma rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, saya lanjutkan. Tadi yang kedua adalah radiyah. Kita ridho. Kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah cinta dengan kita, ridho juga. Radiyah, mardiyah, kita diridhoi oleh Allah. Jadi apa yang belum kita capai, insya Allah kita dapatkan pada masa yang akan datang. Pada waktu yang akan datang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Yang ketiga, kalau hidup nak tenang, puji Allah, balik berkumpul kamu dengan hamba-hambaku yang baik. Berkumpul dengan yang baik. Kalau masih begawi, berkumpul dengan yang tak wajib, masih mah itulah tak tenang kamu. Kata-kata akulah berhentinya bu. Puji kamu tadi kan, cuma masih berganti yang nyabu tadi. Tiap arah digoda ngatain gratis, gratis, CCB, gratis, sama yo. Terus masih telat milu. Maka untuk hidup tenang, lari dari keadaan yang tadi merusak kita, milu kumpulan uang-uang yang soleh. Jangan lagi milu kerompong itu. Grup itu sudahlah, grup itu. Kalau kita ingin hidup tenang, maka ubah. Komunitas kita ubah. Jangan ikut lagi komunitas yang menyengsarakan. Ini konsep Al-Quran. Kalau kita ingin menenangkan jiwa kita. Berganti dengan uang yang ngajak hati tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru tubuh dapat surga Allah. Hidup tenang yang diberikan Allah kepada orang-orang yang memiliki jiwa yang selalu terpaut hatinya kepada Allah, ridho terhadap ketentuan Allah, lalu kemudian berkumpul dengan orang-orang yang saleh, maka surga Allah akan ia dapatkan di dunia dan di akhirat. Jadi ketenangan itu di dunia dia dapatkan. Itulah surganya Allah, hidup tenang di dunia itu. Tapi di akhirat udah pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, karena waktulah yang membatasi kita. Kalau ada sumur di ladang, mulailah kita menumpang mandi. Kalau ceramah kurang panjang, undang sekali lagi. Terima kasih. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.